kasih pada yang berdosa, besar kasih-Nya dalam anaknya. Bapak Ibu, Saudara, keluarga Smyrna yang terkasih, Untuk menyambut hari Natal, Gereja Baptis Indonesia Smyrna akan mengadakan Ibadah malam Natal tanggal 24 Desember dan ibadah Natal 25 Desember. mari Bapak Ibu kita mengikuti ibadah tersebut. dan mari kita bersama bersatu hati dan rasakan lawatan Tuhan bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Selamat datang di ibadah raya Gereja Baptis Indonesia Smyrna. Pada hari ini Minggu tanggal 14 November 2021, kiranya berkat dan perlindungan Tuhan Yesus selalu menyertai kita sekalian. Adapun pengumuman pada hari ini saya akan bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, ibadah kita hari ini adalah ibadah yang ke-318. Semoga ibadah kita hari ini disertai dan dilindungi Tuhan. Silahkan untuk seluruh jemaat dapat melaporkan kehadiran di grup WA Smyrna. Jam doa akan diadakan pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 pukul 18.30. Akan diadakan di rumah masing-masing secara virtual, dan silahkan untuk seluruh jemaat melaporkan di grup WA Smyrna. Yang ketiga, Persekutuan Pria Smyrna ataupun Prima akan diadakan pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 pukul 18 waktu Indonesia Barat di BSB. Yang bertugas sebagai pembawa acara adalah Bapak Agung. Yang bertugas sebagai pemain musik adalah Bapak Redi, dan renungan akan disampaikan oleh Bapak Sariman. Mengundang semua anggota Prima untuk dapat hadir dalam persekutuan ini. Yang keempat, sekolah minggu akan dilaksanakan setelah ibadah minggu dimulai pukul 9.45 untuk kelas dewasa, pukul 10 tepat untuk kelas remaja, 9.30 untuk kelas Pratama dan Indria. Silahkan Bapak, Ibu, dan anak-anak untuk dapat mempersiapkan diri mengikuti sekolah minggu ini secara virtual. Adapun laporan kegiatan kita pada minggu lalu, ibadah 7 November dihadiri oleh 90 orang. Jam doa, persekutuan doa kita pada tanggal 3 November dihadiri oleh 32 orang, dan sekolah minggu 7 November dihadiri oleh 20 orang. Gereja mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Kukuh Perwira Hadi pada tanggal 14 November, kepada anak Messi Yehezkiel Tambunan pada tanggal 15 November, dan saudari istri Mila Andini pada tanggal 17 November. Baik Bapak Ibu, demikianlah pengumuman yang dapat kami sampaikan. Kita akan memasuki ibadah kita, menyiapkan hati dan pikiran kita, mengajak seluruh jemaat untuk bersama-sama memasuki saat teduh kita.
Amin. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Efesus 6 ayat 10 sampai dengan 11. Angkatlah tinggi-tinggi panji salib Kristus, kuasa dosa akan musnah dan Tuhanlah yang menang. Kita akan menaikkan pujian Hai bangkit bagi Yesus, nyanyian pujian 253. Hai bangkit bagi Yesus, umat yang ditebus. Angkatlah tinggi-tinggi panji salib Kristus. Di dalam perjuangan si iblis diserang, kuasa dosa musnah, Tuhanlah yang menang. Hai bangkit bagi Yesus, di dalam kuasa-Nya. Usahamu sendiri tak ada gunanya. Kenakan perlengkapan senjata Roh Kudus, berjaga dan berdoa supaya siap terus. Hai bangkit bagi Yesus, tak lama berperang. Pastilah umat Tuhan kelak akan menang. Pahala tersedia, mahkota mulia, bersama Raja surga bertata selamanya. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan berdoa bersama. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan sudah memberikan kami kesempatan untuk dapat mengibarkan panji-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan sudah menjadikan kami adalah umat-umat yang ditebus. Terima kasih Tuhan atas ini semua yang terjadi dalam kehidupan kami. Inilah kami Tuhan, kami menyerahkan hati dan pikiran kami untuk ibadah hari ini. Biarlah Tuhan terus berkati kami, menyertai kami dalam awal, pertengahan hingga akhir ibadah hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mengucap syukur atas semua hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita lemah, kita selalu dikuatkan. Ketika kita jatuh, kita diangkatnya. Dan patutlah buat kita untuk mengucap syukur atas perbuatannya pada kita. Syukur dari hatiku. Nyanyian suplemen pujian 635.
Yesus, kini yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya karena perbuatannya pada kita. Kini yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya karena perbuatannya pada kita. Syukur. Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkan sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Imamat 19 ayat yang ke-5. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan berdoa untuk persembahan dan persepuluhan kita. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu yang melimpah pada kami pribadi lepas pribadi, hari lepas hari, waktu lepas waktu. Engkau terus berkati kami, menaungi, melingkupi kami. Kami tidak akan mengalami kesusahan karena kami tahu Engkau yang terus pegang dan kendalikan masa depan kami. Inilah kami ya Tuhan, ucapan syukur kami melalui persembahan dan persepuluhan kami. Biarlah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Terimalah Tuhan persembahan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judul khotbah kita pada hari ini adalah Melawan Iblis, yang akan disampaikan oleh Pendeta Petrus Mugiharjo. Namun sebelumnya kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita dengan menaikkan pujian Yesus dalam namamu ku bertelut dari suplemen nyanyian pujian 560. Yesus, dalam namamu ku bertelut. Yesus, dalam namamu ku bertelut. Yesus, dalam namamu ku bertelut dan mengaku Kaulah Tuhan. Yesus, dalam namamu ku bertelut. Yesus, dalam namamu ku bertelut. Yesus, dalam namamu ku bertelut dan mengaku Kaulah Tuhan. Kaulah Kristus. Kaulah Allah.
Bapak Ibu sekalian, mari kita tunduk kepala, kita berdoa bersama. Kita akan mendengarkan bagian dari firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersiap diri untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan, supaya kami boleh memahami kebenaran firman Tuhan ini dengan benar, sesuai dengan maksud Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak yang saya kasihi, ini minggu yang kedua di bulan November. Kita sudah memasuki judul yang kedua dari tema kita, maksud kedatangan Tuhan, maksud kedatangan Kristus. Yang minggu yang lalu sudah kita dengar yang bagian pertama, dan inilah bagian yang kedua. Bagian yang kedua ini, maksud kedatangan Tuhan adalah melawan iblis. Diambil dari 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-55 sampai ayat yang ke-58. 1 Korintus pasal 15 ayat 55 sampai 58, demikian firman Tuhan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Bapak Ibu saya kasihi, beberapa kali peristiwa terjadi di depan jalan BSB kita ini. Ada kecelakaan, boleh saya katakan sering kali terjadi kecelakaan, oleh karena pengendara itu mengerem mendadak karena melihat ada seorang tua yang sedang menyeberang. Karena dia mengerem mendadak, kemudian terjadilah kecelakaan. Baik kecelakaan tunggal maupun ada lawannya. Kecelakaan tunggal biasanya dia terjatuh atau menghindar, kemudian dia numbur sesuatu, bisa numbur pohon yang ada di sisi samping jalan itu, atau ditumbur oleh kendaraan yang lain. Kesaksiannya hampir sama, yaitu mereka melihat ada seorang tua yang menyeberang jalan tanpa melihat kanan dan kiri dengan kendaraan yang begitu ramai. Beberapa kali kesaksian juga dari tetangga-tetangga saya yang ada di depan BSB, melihat sesuatu, biasanya itu dalam wujud orang yang kadang kelihatan dan kadang tidak kelihatan. Kadang berada di bawah, kadang berada di atas pohon. Kadang berada di atas kursi, kadang-kadang berada di atas atap yang ada di depan kita ini. Beberapa kali juga mungkin Bapak Ibu Saudara jemaat di Smyrna mengalami hal-hal yang aneh ketika berada di BSB ini. Dan kami sekeluarga, terkhusus sekarang ini saya, istri dan juga adik Paksi juga mengalami hal-hal yang aneh di lingkungan BSB kita ini. Yang mau saya beritahukan adalah itu merupakan pekerjaan-pekerjaan iseng saja dari roh jahat. Karena saya merasa itu bukan pekerjaan iblis. Saya merasa itu hanya pekerjaan iseng saja dari roh-roh jahat. Yang ada, yang memang Alkitab menyaksikan itu ada di sekitar kita. Bukan karya besar iblis. Kalau itu setan, saya juga tidak percaya itu setan. Karena setan yang adalah pemimpin dari roh-roh jahat itu, pekerjaannya bukan sekecil itu. Ya, yang nakut-nakutin, yang membuat orang menjadi terkejut, yang membuat orang menjadi khawatir dan lain sebagainya. Itu bukan pekerjaan iblis. Karena iblis punya pekerjaan besar, yaitu ingin menggagalkan keselamatan kepada manusia. Nah, karya-karya roh jahat yang kecil-kecil itu ya bertujuan pasti supaya manusia itu tunduk kepada mereka. Supaya manusia tidak lagi tunduk kepada Tuhan. Supaya manusia mengikuti perintah mereka. Kalau mereka punya perintah, misalnya
tolong disediakan makanan ini, makanan tertentu di hari-hari tertentu. Tolong disiapkan harum-haruman di hari-hari tertentu, di waktu-waktu tertentu. Bisa jadi ketika manusia kemudian tunduk kepada mereka dan kemudian mengikuti langkah-langkah mereka, mengikuti perintah-perintah mereka, menyediakan apa yang mereka perlukan dan mereka pinta, disitulah mereka mulai merebut kehidupan manusia. Karena pasti mereka tidak lagi taat kepada Tuhan dan mereka akan taat kepada mereka. Bapak Ibu saya kasihi, ini karya kecil saya katakan, karya kecil dari roh jahat agar manusia tidak lagi bergantung kepada Tuhan, tetapi mempersembahkan hidupnya kepada mereka. Dan saya mau katakan bisa jadi mereka juga menyediakan apa yang kita butuhkan. Bisa jadi dagangan kita menjadi laris, bisa jadi kita menjadi tetap sehat, bisa jadi kita mendapatkan kepandaian, bisa jadi kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Mereka bisa jadi memenuhi semua yang apa yang kita harapkan. Tetapi tujuannya adalah agar kita manusia tidak tunduk kepada Tuhan, tapi tunduk kepada mereka. Dan tadi saya katakan karya besar iblis adalah menggagalkan karya keselamatan Tuhan kepada manusia. Oleh karena apa? Oleh karena mereka tidak mau, oleh karena iblis tidak mau ada banyak orang diselamatkan. Mereka yang sudah tahu bahwa hidup mereka ujungnya adalah di neraka sana, mereka ingin mencari teman yang sebanyak-banyaknya supaya mereka ditemani ketika mereka berada dalam penghukuman, yaitu dalam perapian yang menyala-nyala. Bapak Ibu saya kasihi, judul kita hari ini adalah tujuan Kristus datang ke bumi ini, yaitu melawan iblis. Alkitab memberitahukan bahwa Kristus datang menggenapi janjinya. Saya harap kita masih ingat khotbah kita minggu yang lalu. Kristus datang memenuhi janjinya dengan melakukan kehendaknya. Ingat kan, keturunanmu akan meremukkan tumitnya dan keturunannya akan meremukkan kepalamu. Keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala si iblis dan si iblis akan meremukkan tumitnya. Semoga kita masih ingat khotbah kita minggu yang lalu. Kita sudah sepantasnya berpikir bahwa dengan mengimani janji-janji ini, ketika disampaikan itu di Kejadian pasal 3 ayat 15 minggu yang lalu, mereka mengimani, nenek moyang kita mengimani akan janji ini. Nenek moyang kita dan para pendahulu, termasuk para nabi, sebelum air bah, juga dibenarkan dan diselamatkan. Sambil menunggu penggenapan janji itu, apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka kerjakan ketika mereka mengimani bahwa keturunan perempuan itu akan menjadi penebus dosa mereka, yang mereka yakini dan mereka percayai. Mereka bukan duduk bertumpang tangan, mereka bukan melakukan kehendaknya sendiri, mereka bukan melakukan aktivitasnya sendiri, bukan. Dari mereka menunggu kedatangan keselamatan itu, mereka terus-menerus siang dan malam menantikan janji-janji itu dan mengisi hidupnya melayani Tuhan. Mari kita lihat bersama-sama bagaimana Tuhan menggenapi janjinya dan bagaimana Kristus mengalahkan kuasa si jahat itu. Yang pertama adalah melalui inkarnasinya, yaitu penjelmaannya menjadi manusia. Bapak Ibu saya kasihi, Kristuslah yang dimaksud dengan keturunan perempuan itu. Keturunan perempuan yang akan meremukkan kepala iblis, yang akan meremukkan kepala si ular itu. Kristuslah yang dimaksudkan bahwa Kristus adalah keturunan perempuan itu. Oleh karena itu silsilahnya ditelusuri jauh ke atas untuk menunjukkan bahwa dia adalah anak Adam, namun Allah memberikan suatu kehormatan kepada perempuan itu untuk lebih memilih dia dibanding memilih Adam untuk dipakai sebagai penggenapan janji keselamatan. Janji keselamatan itu tidak berbunyi keturunan laki-laki ini, tidak. Ya. Tidak disampaikan keturunan dari Adam ini, tidak. Tapi janji keselamatan itu disampaikan melalui keturunan perempuan ini. Bapak yang saya kasih, dalam hal ini
Allah menambahkan anugerahnya bahwa walaupun dia seorang perempuan, walaupun dia seorang yang pertama memberontak kepada Tuhan, namun dia diselamatkan karena dia melahirkan Kristus. Artinya, keturunan yang dijanjikan yang akan diturunkan dari dia. 1 Timotius pasal 2 ayat yang ke-15. Demikian pula dia menjadi keturunan perempuan itu saja dari seorang perawan, sehingga dia tidak mungkin tercemar oleh kebejatan sifat dasar manusia. Saya jelaskan sekali lagi karena ini penting. Tuhan menunjuk pada perempuan itu, keturunan perempuan itu yang akan menurunkan Kristus penebus dosa, bukan keturunan laki-laki itu. Yang pasti memberikan petunjuk kepada kita bahwa ternyata nantinya Maria itu mengandung Yesus bukan karena keinginan laki-laki itu, tetapi oleh karena karya Roh Kudus. Jadi Kristus bukanlah keturunan orang berdosa, tetapi melalui perempuan itu Roh Kudus nyata berkarya. Bahwa Yesus Kristus dikandung oleh perempuan perawan Maria, yang dilahirkan dari seorang Maria, bukan karena keinginan seorang laki-laki, bukan oleh karena Yusuf suaminya, tetapi oleh karena Kristus, oleh karena Roh Kudus yang berkarya untuk melahirkan Kristus di dalam rahimnya Maria. Dia diutus lahir dari seorang perempuan, Galatia pasal 4 ayat 4, supaya janji ini dapat digenapi. Bapak Ibu saya kasih, inilah dasar penghiburan besar bagi orang-orang berdosa, bagi orang-orang yang membutuhkan keselamatan, bahwa juru selamat mereka adalah keturunan perempuan itu. Ibrani pasal yang kedua, ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-14. Apa artinya? Apa maknanya? Kalau ada juru selamat lain yang munculnya, yang lahirnya dari seorang perempuan oleh karena keinginan seorang laki-laki, pasti dia bukan juru selamat. Kalau ada orang lain yang mengklaim bahwa dia adalah juru selamat, lahir dari sebuah keluarga Kristen yang taat pada waktu itu mungkin, dan saya mau katakan bahwa dia pasti bukan juru selamat. Kalau ada juru selamat yang dilahirkan dari keluarga yang saleh, dari keluarga yang takut akan Tuhan, dari keluarga yang sungguh-sungguh menyembah kepada Tuhan, dan lahirlah seorang juru selamat di sana, saya mau katakan dia pasti bukan juru selamat. Karena juru selamat itu harus lahir dari seorang perawan Maria. Seorang perawan yang bukan karena keinginan laki-laki, tetapi oleh karena Roh Kudus yang bekerja, sehingga melahirkan Yesus Kristus. Dan pasti itu adalah juru selamat. Itu artinya bahwa juru selamat itu hanya satu, tidak ada yang lain, yaitu Yesus Kristus yang lahir dari perempuan perawan namanya Maria, bukan karena keinginan laki-laki, tapi karena Roh Kudus. Puji Tuhan, haleluya, itu digenapi. Yang kedua, penderitaan dan kematiannya ditunjukkan dalam pernyataan bahwa iblis meremukkan tumitnya. Mengapa Kristus harus menderita? Mengapa Yesus harus menderita? Karena memang dalam janji itu sudah disampaikan oleh Tuhan kepada ular, bahwa keturunannya akan meremukkan tumitnya. Itu artinya Yesus harus menderita. Menderita untuk keselamatan manusia. Menderita untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Dan melalui penderitaan itu, melalui tertumpahnya darahnya, akan menyucikan manusia. Orang-orang berdosa yang mau percaya kepadanya, yang mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ada kuasa dalam darahnya, dan darah itu mengucur oleh karena iblis berhasil meremukkan tumitnya. Iblis mencoba
Kristus di padang gurun pada waktu itu. Untuk menarik dia ke dalam suatu dosa. Karena iblis tahu pasti bahwa orang-orang berdosa bisa ditebus oleh orang yang tidak berdosa. Orang-orang berdosa bisa ditebus dosanya dari pribadi yang tidak berdosa. Oleh karena itu iblis, tadi saya katakan di pendahuluan, punya karya besar untuk menggagalkan karya keselamatan itu. Dengan menarik Yesus Kristus ketika dia selesai berpuasa 40 hari 40 malam. Iblis menawarkan segala sesuatunya, baik itu kuasa, baik itu pengaruh, baik itu kedudukan dan lain sebagainya. Supaya Yesus taat kepada iblis. Kalau Yesus taat kepada iblis, maka Yesus melakukan dosa, maka keselamatan itu gagal. Oleh karena pribadi yang akan menyelamatkan manusia jatuh ke dalam dosa. Tapi puji Tuhan, haleluya, karena Kristus menang atas godaan iblis pada waktu itu di padang gurun. Lalu iblislah yang menggerakkan hati Yudas supaya mengkhianati Kristus. Allah tidak menentukan Yudas menjadi seorang pengkhianat. Allah tidak mau memakai Yudas untuk bisa dipakai Tuhan untuk mendatangkan keselamatan, karena Yudas mengkhianati, Yesus dihukum mati, lalu Yesus menang atas dosa dan dosa manusia dihapuskan karena dia percaya. Bukan. Yudas tidak ditentukan oleh Tuhan untuk menjadi pengkhianat, tetapi Yudas digerakkan hatinya oleh iblis untuk mengkhianati Yesus. Dengan mengkhianati Yesus, maka Yesus dihukum mati. Ketika Yesus mati, maka selesai sudah. Karya keselamatan itu gagal di situ. Karena pribadi yang dijanjikan untuk menyelamatkan manusia ternyata mati karena pengkhianatan Yudas Iskariot. Lalu iblis jugalah yang menggerakkan hati Petrus sehingga menyangkal dia. Pemimpin besar dari rasul-rasul itu pun ternyata berkhianat. Dan dengan pengkhianatan pengkhianatan Petrus kepada Yesus, maka gagallah keselamatan itu. Lalu iblis jugalah yang menggerakkan saksi-saksi palsu supaya menuduh dia. Dan iblis jugalah yang menggerakkan Pilatus supaya menghakimi dia. Apa agenda besarnya? Mengapa iblis menggerakkan orang-orang itu? Agenda besarnya tadi saya sampaikan adalah menggagalkan keselamatan kepada manusia. Dengan melakukan semuanya itu, dengan menghancurkan sang juru selamat, ia bermaksud menggagalkan keselamatan. Karena apa? Karena pribadi yang akan menyelamatkan ternyata mati di salib. Tetapi Allah tidak pernah gagal. Dia tidak pernah gagal. Kenapa? Karena dia Allah. Dia tak pernah gagal karena dia Allah. Dia tak pernah lalai genapi firman-Nya. Alasannya adalah karena dia Allah. Karena Yesus itu Allah, maka Yesus juga tidak pernah gagal. Meskipun iblis berusaha keras untuk menggagalkan keselamatan itu. Dan berhasil meremukkan tumitnya dengan dipakukannya Yesus di kayu salib dan mati. Tetapi kemenangannya terjadi setelah 3 hari dia bangkit dari antara orang mati. Dia mengalahkan kuasa maut, dia mengalahkan iblis, dia mengalahkan kuasanya. Dan dia menjadi pemenang untuk menebus dosa-dosa manusia, dosa saya dan dosa saudara sekalian. Kristus menang atas maut. Itu artinya Kristus menang atas kuasa iblis. Memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Ibrani pasal 2 ayat yang ke-14. Meskipun sekali lagi janji Allah digenapi, tumit Kristus diremukkan. Ketika kakinya ditembus, dipakukan pada kayu salib. Penderitaan Kristus berlanjut, bahkan penderitaan orang-orang percaya sampai hari ini pun masih ada. Semuanya demi namanya. Semuanya karena kita sudah diselamatkan. Iblis mencobai orang-orang percaya. Iblis mendatangkan berbagai macam godaan bagi orang-orang percaya.
bahkan mungkin membuang mereka ke dalam penjara, menganiaya, membunuh mereka, dan dengan demikian mereka menolak keselamatan yang ada pada Yesus Kristus. Tetapi karena Kristus menang, kita juga menang. Karena Kristus berhasil, kita juga harus berhasil. Karena Kristus menyelamatkan kita, mari kita setia kepada keselamatan itu. Yang terakhir, yang ketiga, kemenangannya atas iblis. Saat itu iblis sudah menginjak-injak perempuan itu dan menghina dia. Namun keturunan perempuan itu akan bangkit dan penggenapan waktunya untuk membalas perselisihannya dan menginjak-injak dia, melucuti dia, memenjarakan dia, dan bahkan menang atas dia. Dia akan meremukkan kepalanya. Artinya dia akan menghancurkan segala tipu muslihat iblis. Kekuasaannya, kekuatannya akan diluluh lantakkan oleh Tuhan. Bahkan kerajaan iblis akan diporak-porandakan oleh Kristus. Kristus mengacaukan godaan iblis, menyelamatkan jiwa-jiwa, menyelamatkan manusia-manusia berdosa dari tangannya, mengusir dia keluar dari tubuh manusia, mengusir dia, melucuti dia dari orang-orang yang berhasil dikuasainya. Dan terbukti Yesuslah pemenangnya. Dengan kematiannya, dia memberikan pukulan yang mematikan dan tidak tersembuhkan bagi kerajaan iblis. Ketika Injilnya mendapatkan pijakan, maka iblis jatuh, iblis runtuh, iblis diikat. Dengan anugerahnya, dia menempatkan iblis di bawah kaki umatnya. Sekali lagi, dengan anugerahnya, Tuhan menempatkan iblis di bawah kaki umat Tuhan, kaki kita semuanya. Roma pasal 6 ayat 20, garis bawah ini. Iblis harus tunduk di bawah kaki kita. Jangan mau kita diperintah, diperdaya, dan dikuasai oleh iblis. Dan akan segera membuang dia ke dalam lautan api yang menyala-nyala untuk selama-lamanya. Wahyu 20 ayat yang ke-10. Dan kejatuhan iblis untuk selamanya akan menjadi sukacita dan kemenangan yang penuh dan kekal bagi sisa-sisa terpilih. Bapak Ibu saya kasih, akhirnya jika iblis sudah dikalahkannya, janganlah kita mau dikalahkan iblis. Sekali lagi ya, karena iblis sudah dikalahkan, mari kita jangan mau dikalahkan iblis. Minggu lalu sudah saya sampaikan, mari saya ingatkan kembali, jangan mau digoda oleh iblis untuk kita tidak setia kepada Tuhan. Jangan mau kita dipengaruhi oleh iblis untuk kita tidak mau melayani dia. Jangan mau kita ditarik oleh iblis untuk kita tidak mau mengabdi kepada dia. Karena itu saudaraku, di ayat yang terakhir dikatakan tadi di sana. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Seperti halnya para nabi pada waktu itu, menanti janji keselamatannya dengan melayani dia sepenuh waktu. Mari kita juga melakukan hal yang sama, sambil menunggu keselamatan itu sempurna ada dalam diri kita. Ayat firman Tuhan katakan, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sudah sepantasnya dan sudah selayaknya kita punya semangat yang berkobar-kobar untuk melayani dia. Sampai kapan? Sampai sempurna keselamatan kita di dalam dia. Bukan sampai kita lelah, bukan sampai kita tua, bukan sampai kita tak berdaya, tapi sampai kita mendapatkan keselamatan sempurna dari Tuhan Yesus Kristus. Jika iblis sudah dikalahkan, marilah kita jangan mau kalah dengan iblis. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi ini, yang sesungguhnya mengingatkan kepada kami akan karya besar-Mu di dalam menyelamatkan kami manusia. Tetapi kami juga harus waspada, oleh karena iblis juga punya proyek besar, yaitu menggagalkan keselamatan itu dan menggagalkan kesetiaan kami yang sudah diselamatkan. Oleh sebab itu, berikan kepada kami kekuatan ya Tuhan. Ketika Engkau sudah mengalahkan iblis, ketika Engkau sudah mematahkan kuasa si jahat,
Dan biarlah kami juga mampu untuk mematahkan pengaruh-pengaruh iblis dalam kehidupan kami pada hari-hari ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kiranya memberkati kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Untuk meresponi firman Tuhan, kita akan menaikkan pujian Betapa Agung dan Mulia, nyanyian pujian nomor 77. Betapa agung dan mulia Al-Masih yang menang, terpancar dari wajahnya anugerah dan terang, anugerah dan terang. Tak mungkin ada bandingnya, Tuhanlah yang jaya, termulia dari yang mulia di dunia dan surga, di dunia dan surga. Dikala ku sesat penat, hilanglah haluan, Tuhan menanggung salib berat, memberi pengharapan, memberi pengharapan. Kasih-Nya tak terbalaskan, kuasa-Nya tak terperi. Sengatnya maut dikalahkan, menanglah Al-Masih, menanglah Al-Masih. Betapa agung dan mulia Al-Masih yang menang, terpancar dari wajahnya anugerah dan terang, anugerah dan terang. Mari kita tundukkan kepala kita akan berdoa bersama-sama memohon kepada Tuhan atas semua kerinduan kita dan memohon atas setiap berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Karena di minggu yang kedua di bulan ini kami boleh memiliki badan yang sehat dan kuat karena kasih setia-Mu yang terus berlimpah dalam kehidupan kami, untuk mempersiapkan kami memasuki masa Natal kami di waktu-waktu ini. Bapa surga, sebab itu hamba ingin berdoa menyerahkan semua jemaat Smyrna. Hamba memohon agar Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan kepada semua jemaat Smyrna. Tidak ada jemaat Smyrna yang sakit, karena kalau ada yang sakit pasti Tuhan menyembuhkan. Tidak ada jemaat Smyrna yang bersedih hati, karena ketika bersedih hati Tuhan pasti menghiburkan. Tidak ada jemaat Tuhan di Smyrna yang berputus asa, karena kami percaya, hamba percaya ketika mereka dalam pergumulan, Tuhan akan buka jalan. Terima kasih Bapa atas semua berkat Tuhan kepada kami sekalian. Gereja Baptis Indonesia Smyrna boleh ada sampai hari ini. Dan kami rindu supaya kasih setia-Mu itu menyertai kami semuanya, di dalam kesetiaan kami, di dalam pelayanan kami, di dalam pengabdian kami semuanya. Terima kasih Bapa, hamba terus berdoa kiranya pelayanan-pelayanan yang terjadi di Smyrna boleh berjalan dengan baik. Pada bulan ini kami sudah memulai kembali aktivitas kami di BSB ini. Baik itu persekutuan-persekutuan kami, baik itu kegiatan musyawarah kami, baik itu pelatihan-pelatihan, dan baik itu pertemuan-pertemuan yang lainnya. Kiranya
kami boleh menikmati kebersamaan kami dengan rasa yang aman, dengan rasa yang nyaman, karena Tuhan melindungi kami, meskipun kami belum tuntas untuk mengakhiri pandemi COVID-19 pada masa-masa ini. Terima kasih Bapa, berkatilah perkembangan Smyrna selanjutnya. Kami percaya bahwa Engkau adalah Gembala Agung kami. Engkau adalah pemilik Smyrna, dan kamilah adalah orang-orang yang Tuhan percaya untuk melayani di Smyrna. Berikan kepada kami semangat yang tinggi ya Tuhan, supaya kami dengan bersehati, bersatu, rukun untuk melayani Tuhan di Smyrna. Menjadikan Smyrna menjadi gereja yang berkenan kepada Tuhan. Menjadi gereja yang bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih Bapa. Apapun yang terjadi pada Smyrna, kami meyakini bahwa Tuhan menyertai kami semuanya. Dengan keyakinan itulah kami boleh melangkah maju bersama-sama dengan Tuhan untuk mengembang tumbuhkan Smyrna yang Tuhan percayakan kepada kami sekalian. Bapak, kami bersyukur buat DPD Lampung yang terus berjuang untuk melaksanakan pelayanan di jemaat-jemaat Baptis Indonesia di Provinsi Lampung ini. Berkatilah para pimpinan kami dan juga pengurus yang ada, supaya mereka boleh menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing dengan penuh dengan tanggung jawab dan penuh dengan kasih, supaya terjadi kegerakan besar di provinsi kami ini, di Provinsi Lampung. Adanya gereja-gereja Baptis Indonesia yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, ketika kami menggabungkan diri bersama-sama dengan gabungan Gereja Baptis Indonesia, kiranya kami juga boleh mendukung, menyokong, mendoakan gabungan Gereja Baptis Indonesia sebagai wadah umat Baptis Indonesia di seluruh bumi Nusantara ini. Berkatilah ya Tuhan, supaya umat Baptis Indonesia juga boleh maju berkembang dan boleh menjadi alat Tuhan, menjadi alat kemuliaan Tuhan di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Sehingga dengan hadirnya kami di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini, kami boleh memiliki bangsa dan negara yang kuat, kami boleh memiliki bangsa dan negara yang adil dan makmur. Oleh karena Tuhan memberkati bangsa kami dengan hadirnya orang-orang percaya, khususnya umat Baptis Indonesia yang ada di bumi Nusantara ini. Berkatilah pemerintah kami dari pimpinan sampai ke daerah-daerah. Mereka boleh menjadi pemimpin-pemimpin yang baik, yang bersih, yang sungguh-sungguh punya pengabdian yang tinggi untuk bangsa dan negara kami dan untuk masyarakat Indonesia seutuhnya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkatilah perdamaian dunia yang seringkali bergejolak. Kiranya perdamaian dunia sungguh-sungguh terwujud dengan hadirnya bangsa Indonesia yang cinta damai. Dan biarlah bangsa-bangsa juga memiliki semangat yang tinggi, semangat yang sama untuk menjaga perdamaian dunia. Terima kasih Bapak. Kiranya Tuhan lepaskan dunia ini dari berbagai macam ancaman bencana alam, sehingga kami boleh tinggal di dunia ini dengan penuh kasih karunia yang dari Tuhan, dan kami menikmati segala sesuatu yang indah yang Tuhan berikan di dunia ini. Terima kasih Bapa. Sekarang kami siap untuk menerima berkat-Mu. Kiranya Tuhan mencurahkan berkat pada kami sekalian. Bapak bisa kasihi, bersiaplah diri untuk menerima berkat Tuhan. Kiranya semua saudara di Gereja Baptis Indonesia Smyrna dan siapapun yang mengikuti ibadah hari ini akan diberkati oleh Tuhan dengan berkat yang berlimpah-limpah, kekuatan, kesehatan, kecukupan, kerukunan dalam kehidupan saudara berumah tangga, dan berkat-berkat lainnya yang melimpah ruah. Kiranya kasih karunia dan damai sejahteranya di dalam Allah Bapa, keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus, penghiburan di dalam Roh Kudus akan menyertai Bapak, Ibu, dan saudara sekalian mulai pada hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kita tetap menang. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, kita tetap menang. Dalam nama Yesus, kita tetap menang.
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Mari kita akan mengambil doa pribadi kita. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.